Salam, selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Bapak Mama, Opa Oma, dan jemaat Tuhan yang terkasih yang seiman dalam Kristus mengikuti ibadah dari rumah secara online. Hari ini kita memasuki minggu ketiga di tahun 2026. Kita menyaksikan bahwa sepanjang perjalanan di tahun 2025, kasih setia dan penyertaan Tuhan tetap turun-temurun dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita tandai ungkapan syukur kita dengan bersama-sama. Kita nyanyikan PKJ nomor 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ibadah kaum lansia dan disabilitas saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Bapak Mama, Opa Oma, jemaat Tuhan yang terkasih, nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 89 ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Kita nyanyikan PKJ nomor 138 ayat pertama, setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Bapak Mama, Opa Oma, bersaudara yang terkasih, mari kita berdoa sebelum firman Tuhan diberitakan bagi kita. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang terus hadir dalam kehidupan kami dan selalu setia. Saat ini Tuhan, kami semua di tempat kami masing-masing, kami saat ini menyatakan kesiapan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat belajar dari kesetiaan Tuhan. Kami setia mendengarkan firman Tuhan dan kami juga setia
dalam melakukan firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menaungi setiap kami, supaya pengaplikasian firman Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang datang kepada kita pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 89 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Saya akan membacakan bagi kita semua. Di bawah perikop kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Esari. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus, dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lengan-Mu yang kuat, Engkau telah mencerai beraikan musuh-Mu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi. Dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena nama-Mu. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tangan-Mu dan tinggi tangan kanan-Mu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu, bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita punya Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Mama, Opa, Oma, bersaudara yang terkasih dalam Tuhan, Salam. Damai sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Tema yang menuntun kita pada pagi hari ini ialah bersaksi tentang Allah di tengah dunia yang luka. Bapak, Mama, Opa, Oma, bersaudara yang terkasih dalam Tuhan, berbahagialah setiap orang jika mereka berjalan di tengah dunia ini dengan perasaan aman. Aman berarti kita mengetahui ada pimpinan Tuhan. Aman juga berarti kita melangkah di jalan yang benar. Ada kalanya orang tidak berjalan di jalan yang benar karena dia pikir tidak ada yang mengetahuinya. Padahal ia sedang menciptakan kondisi yang tidak aman bagi dirinya sendiri. Jadi Bapak, Mama, Opa, Oma, bersaudara, hati-hati. Mau sampai kapan kita main sembunyi? Karena
meskipun orang lain tidak lihat kita, tetapi Tuhan ada lihat kita. Ya, Bapak Mama, Opa Oma, kekasih Tuhan, teks Mazmur 89 ini dibuka dengan sebuah syair dari seseorang yang bernama Ethan, dan Ethan ini dia berasal dari Esari. Nah, Ethan ini dia menulis sebuah syair yang memuat tentang kesetiaan Allah. Dalam tradisi Yahudi, ia dihormati juga sebagai salah satu orang yang bijaksana pada era Salomo. Ya, dia juga adalah salah satu pemusik dan juga pemazmur. Ya, kemudian dalam kemunculan syairnya ini, ternyata syair yang tadi Ethan buat itu sangat unik. Karena dia membuat syair itu tidak muncul dari kemenangan, tidak muncul dari kemakmuran, dan juga tidak muncul dari situasi bangsa yang sedang kuat. Tetapi syair yang dia ciptakan, yang dia buat ini adalah itu muncul dan lahir dari pengalaman kolektif orang-orang Israel. Artinya pengalaman yang dialami bersama-sama. Apa yang dialami Bapak Mama, Opa Oma? Yang dialami adalah kehancuran, kemunduran, dan luka yang mendalam bagi orang-orang Israel. Jadi syair ini lahir dari keadaan bangsa Israel yang saat itu sedang lemah, sedang hancur, dan sedang luka. Bangsa Israel sedang berada dalam titik terendah. Ya, mereka merasa bahwa berada di titik terendah itu membuat mereka memahami bahwa janji Allah kepada Daud itu masih terasa jauh. Namun di tengah penderitaan itulah sang pemazmur ini dia memilih respon yang tidak biasa, yaitu memuliakan kesetiaan Allah melalui syair-syair dan nyanyian dalam Mazmur ini. Tindakan ini bukanlah bentuk pelarian dari kenyataan, Bapak Mama, Opa Oma, bukan pula rasa optimis yang kosong, tetapi tindakan ini dia hadir melalui pengakuan iman yang bersumber dari pengenalan akan karakter Allah. Allah sebagai sosok yang penuh kasih dan setia itu. Bapak Mama, Opa Oma, Saudara, istilah kasih setia ini berasal dari bahasa Ibrani yang berarti keset. Nah, keset ini disebut berulang kali dalam Mazmur 89 yang kita baca tadi ini. Dan kasih setia itu selalu dihubungkan dengan janji Allah kepada Daud. Kasih setia yang memuat tentang cinta Allah yang teguh kepada Daud, yang penuh kemurahan dan tidak pernah berubah sama sekali. Ya, memang seringkali manusia seringkali mempertanyakan keberadaan dan kehadiran Allah. Dan dalam situasi seperti ini, kadang-kadang dalam hidup kita merasa kita sering tertekan. Kita merasa hidup ini berat, seperti tidak ada jalan. Dan ketika kita berada dalam kondisi itu, apa yang kita katakan jika kenyataan itu begitu gelap? Ya. Mazmur pasal 89 ini Bapak Mama, Opa Oma, Saudara yang terkasih. Mazmur pasal 89 ini memberikan jawaban kepada kita. Bahwa bukan tentang keadaan dan apa yang kita lakukan atau kita alami, tetapi tentang siapa Allah itu. Ya. Jadi iman kita bukan bermula dari kemampuan kita sendiri. Ya, tidak ada manusia yang hebat di dunia ini, Bapak Mam. Ya. Mau usaha apapun, mau sebaik apapun kita, itu tidak ada artinya dibanding anugerah Allah yang sudah kita dapatkan. Ya. Karena itu iman kita bukan bermula dari kemampuan kita sendiri, tetapi dari Allah yang selalu setia dan tidak pernah berubah sama sekali dalam kehidupan kita. Jadi ketika
dunia menyoroti kekacauan yang terus terjadi, kita yang adalah gereja ini dipanggil untuk mengangkat suara tentang kasih setia Allah. Ya, namun bukan berarti kita menutup mata terhadap penderitaan. Ya, kita tidak boleh menyangkal bahwa kita hidup di dunia ini, kita hanya merasakan yang baik-baik, tapi penderitaan kita tutup mata. Tidak. Ya, kita harus mengakui bahwa semua itu, mau baik atau tidak baik hidup kita, mau jatuh atau bangun hidup kita harus mengakui, ya, dan kita tidak boleh menutup mata akan hal itu. Jadi meskipun kita tidak tahu kapan penderitaan itu berakhir, maka dalam ketidakpastian itu kita harus memilih untuk berkata, Allah itu tetap baik di tengah kegagalan. Kita harus memilih untuk berkata, Allah tetap setia. Dan dari kesaksian semacam inilah, ya, bukan berarti kita melakukan pengabaian terhadap kenyataan, tetapi melihat kenyataan yang terjadi melalui kacamata iman kita. Seperti contoh, Bapak, Mama, Opa, Oma, ya, seperti contoh, kita melihat, kita mengalami badai kehidupan dalam hidup kita. Ya, entah seperti kita sakit, kita kesepian, kita merasa hari-hari yang kita lalui tidak baik-baik saja, kita berkonflik dengan orang dan belum berdamai. Ya, itu semua adalah badai kehidupan yang datang menerjang kita. Nah, kalau kita melihat itu, kenyataan itu dengan kacamata iman kita, maka kita bisa bilang begini, walaupun badai itu terjadi dalam hidup kita, dan kita minta Tuhan untuk tenangkan ini badai, tetapi badai sonde berhenti-berhenti dalam kotompu hidup, maka kotong harus melihat dengan kacamata iman, bahwa sebenarnya yang Tuhan mau tenangkan itu adalah bukan badainya, tapi yang sebenarnya Tuhan sedang mau menenangkan diri kita sendiri. Ya, padahal bukan badai yang ditenangkan, tetapi kitalah yang ditenangkan oleh Tuhan sendiri. Bapak, Mama, Opa, Oma, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia yang terluka membutuhkan suara pengharapan. Ya, sama seperti kita kalau kita punya badan luka-luka, ya itu kita perlu yang namanya pemulihan. Badan kita perlu yang namanya kesembuhan. Sama juga dengan dunia ini. Dunia ini sedang terluka. Ya. Dunia yang terluka membutuhkan suara pengharapan. Banyak orang berbicara tentang keputusasaan, tetapi melalui pemazmur yang kita baca tadi ini, mau memanggil dan mengajak Bapak, Mama, Opa, Oma, Basudara, dan saya, ya, untuk bernyanyi. Bernyanyi seperti apa? Bernyanyi dengan cara menyuarakan kasih setia Tuhan, bahkan ketika situasi kita tidak mendukung sekalipun. Karena itu, nyanyian kita tidak boleh berfokus hanya pada kata-kata saja, tetapi nyanyian kita harus berfokus pada kehadiran yang menguatkan. Jadi ketika seseorang mengalami masa sulit, dan disitulah kita hadir sebagai sosok yang memberi penghiburan, sebagai sosok yang penuh dengan kesabaran, dan sebagai sosok yang mau mendoakan. Itu adalah bentuk dari nyanyian iman kita. Ketika kita memilih untuk berlaku adil di tengah ketidakjujuran, atau tetap mengasihi ketika dunia memilih untuk membenci, kita sedang menyuarakan kesetiaan Allah melalui kehadiran kita yang ikut memulihkan. Kesaksian orang percaya mesti menjadi kesaksian hidup sehari-hari. Ya, jadi setiap kali kita memilih pengharapan daripada kepahitan, setiap kali kita memilih damai daripada konflik, kita sedang mengatakan kepada dunia bahwa
Allah turut hadir dan bekerja. Mungkin orang-orang di sekitar kita tidak membaca Mazmur pasal 89 ini secara langsung. Mungkin saja mereka belum baca, tetapi mereka bisa membacanya melalui kehidupan kita. Dengan begitu, kehadiran kita dapat menjadi mazmur-mazmur yang hidup. Mazmur yang menyanyikan kasih setia Tuhan yang memulihkan ciptaan yang terluka. Bapak, Mama, Opa, Oma, dan bersaudara, kembali lagi pada penekanan makna kedua konsep tadi. Ya, tadi saya ada tadi kasih setia yang berasal dari bahasa Ibrani yang berarti keset. Lalu kemudian ada lagi satu kata emuna bahasa Ibrani yang berarti kesetiaan. Keset ini adalah kasih perjanjian Allah yang dijanjikan kepada Daud dan emuna. Ini adalah kepastian bahwa Allah akan menggenapinya. Ya, jadi tadi keset itu dia seperti ada sebuah perjanjian dengan seseorang, dalam hal ini Daud, dan kemudian emuna itu adalah kepastian bahwa Allah pasti akan benar-benar menggenapi janji itu. Ya, Allah menggenapi janji dari generasi ke generasi. Kita bisa perhatikan tadi frasa tadi turun-temurun dalam ayat 2 dan ayat 5 itu, Bapak, Mama, Opa, Oma. Coba kita perhatikan dan kita renungkan dan kita resapi frasa kata turun-temurun tadi. Itu depung arti maksudnya apa? Ya, jadi artinya adalah mau kasih tahu kepada kita bahwa perjanjian Allah itu sebenarnya bersifat lintas generasi. Perjanjian Allah itu dia bersifat tidak ada batas waktu. Ya, kasih setia dan kesetiaan Allah tidak hanya untuk satu masa, tidak hanya untuk satu waktu tertentu, melainkan warisan iman yang hidup dan terus berkelanjutan, diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, Papa, Mama, Opa, Oma, bersaudara, saya kasih contoh saja. Kita punya anak-anak yang masih kecil, kita punya cucu-cucu yang masih kecil, atau kita punya adik-adik yang masih kecil. Ya, memang mereka belum bisa baca ini kitab Mazmur pasal 89. Atau mungkin ada juga yang sudah bisa baca, tapi jarang buka Alkitab. Tetapi meskipun dong jarang buka Alkitab, dong bisa melihat dan membaca Mazmur itu melalui kita punya teladan hidup, melalui kita punya pembawaan diri dalam kehidupan keluarga kita. Ya, karena itu kita yang sebagai opa oma, sebagai bapak mama, selaku orang tua, atau sebagai kakak, ya, sebagai kakak, kita adalah pemazmur-pemazmur yang hidup saat ini. Kita adalah pemazmur yang hidup, yang memberikan teladan hidup bagi anak-anak, cucu-cucu, dan adik-adik kita yang masih kecil. Ya, karena itu mari kita meyakini dan percayalah Allah yang setia akan menolong opa oma, bapak mama, dan kakak adik bersaudara untuk meneruskan warisan iman yang hidup ini kepada seluruh generasi. Tadi saya katakan bahwa kita semua ini adalah pemazmur-pemazmur yang hidup. Meskipun orang-orang di sekitar kita belum atau tidak sama sekali baca ini Mazmur, tetapi dong bisa membacanya melalui kehidupan kita. Ya, memang sebagai orang tua, sebagai kakak, kita bisa melihat kita punya anak-anak, cucu-cucu, adik-adik itu, mereka memang tidak pandai dalam mendengarkan. Tetapi ingatlah bahwa mereka itu pandai dalam meniru. Karena itu mari kotong tunjukkan, kotong punya pembawaan diri, supaya kotong punya anak-anak, cucu-cucu, adik-adik bisa melihat kotong punya tindakan, kotong punya pembawaan diri ini, supaya mereka ikut dan benar-benar mencerminkan karakter Kristus itu. Karakter Allah yang setia, yang selalu setia. Karena itu, Bapak Mama,
opa oma dan bersaudara yang terkasih, dunia membutuhkan suara pengharapan. Ketika orang lain bicara keputusasaan, kita dipanggil menyanyikan kasih setia Tuhan. Menyanyikan atau bersaksi tentang kesetiaan Tuhan di tengah kondisi yang sulit. Memang bukanlah upaya yang tidak mudah. Ya, kita tidak bisa menyangkal kita punya rasa sakit yang sedang kita rasakan saat ini. Tetapi apa yang kita rasakan ini sebenarnya mau menegaskan bahwa seberapa berat kesulitan yang ketong hadapi tidak pernah mengubah siapa Allah itu. Ya, Allah yang selalu setia dan penuh kasih itu. Dan kasih setia Tuhan dibangun untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya untuk juga selama-lamanya. Karena itu, sebagai penutup perenungan kita pada pagi hari ini, sekali lagi, pemazmur dalam bacaan ini memanggil kita dan mengajak kita untuk menghidupi kesetiaan Allah, menjadi suara bagi mereka-mereka yang terluka, dan mengajak kita untuk merawat ciptaan yang rusak. Ya, kita bersaksi berarti kita juga menyalakan terang kesetiaan Allah di tengah kegelapan dunia ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita semua dengan firman-Nya. Amin. Bapak Mama, kekasih Tuhan, kita merespon firman Tuhan dengan bersama-sama kita lakukan Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Bapak Mama, Opa Oma, Saudara yang terkasih, mari kita bersyafaat kepada Tuhan dan sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang penuh kasih dan setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Jikalau kami ada sebagaimana kami ada, itu adalah bukti dari kesetiaan Tuhan kepada kami. Anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami masih bisa mengikuti ibadah walaupun secara online dari rumah. Kami percaya bahwa Allah adalah sosok yang penuh kasih dan selalu setia hadir dalam kehidupan kami. Kehidupan yang tidak hanya baik-baik saja, tetapi kehidupan yang kami temui, kami merasa tidak baik-baik saja, itu juga sebenarnya mau memberitahukan kepada kami bahwa Tuhan ada dan terus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami belajar dari firman Tuhan melalui Mazmur yang mengajak kami, mengingatkan kami untuk bernyanyi bagi Tuhan tentang kasih setia Allah yang turun-temurun dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami pada akhirnya menyadari siapakah Allah itu. Dan kami meyakini dan kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang terus hadir dan setia dalam kehidupan kami. Bapa di sorga,
tidak hanya setia kepada kami yang masih ada saat ini, tetapi Tuhan juga hadir, Tuhan juga setia terhadap generasi kami turun-temurun. Terima kasih Tuhan, kami sebagaimana Mazmur yang mengatakan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, turun-temurun. Ini mau mengingatkan kami, meskipun kami merasa kehidupan kami tidak baik-baik saja. Kami merasa bahwa sakit kami yang tidak kunjung sembuh, luka yang belum pulih, belum berdamai dengan seseorang, dan juga masih banyak lagi Tuhan. Badai-badai ini datang dalam bentuk apapun, menyerang dan menerjang kehidupan kami. Tetapi lewat firman Tuhan ini kami disadarkan bahwa sebenarnya yang Tuhan sedang menenangkan bukanlah badai, tetapi yang sedang Tuhan tenangkan adalah diri kami sendiri. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan. Karena itu Bapa, kami mohon supaya kesaksian kami melalui nyanyian-nyanyian tadi yang disampaikan oleh pemazmur juga menjadi pemazmur, menjadi nyanyian-nyanyian yang membawa pengharapan, membawa pemulihan di tengah dunia ini yang luka Tuhan. Bapa di sorga, bantulah kami, mampukanlah kami untuk supaya menjadi pemazmur-pemazmur yang hidup, yang membawa suara pengharapan, yang membawa suara pemulihan, untuk supaya kami menjadi orang-orang yang ikut ambil bagian dalam pemulihan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, terlebih khusus orang tua kami, para lansia, disabilitas, bersaudara kami Tuhan. Kami mohon meskipun mereka tidak bisa hadir bersama kami secara langsung di gereja, tapi kami percaya bahwa Allah yang adalah penuh kasih dan setia itu, yang kesetiaannya turun-temurun. Kami percaya bahwa Tuhan juga hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah yang kami saksikan ini secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya jikalau Tuhan mendapati kami saat ini dalam keadaan baik-baik saja ataupun tidak baik-baik saja, kami mohon bagi kami yang baik-baik saja, ajarkanlah kami untuk terus bersyukur. Dan bagi kami yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit atau karena kelelahan dan sebagainya, kami mohon supaya topangan tangan cinta kasih Tuhan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan Tuhan yang memfasilitasi ibadah online ini melalui para presbiter, para UPP, MJ Lansia dan Disabilitas, dan juga UPP MJ Multimedia. Kami semua yang terlibat dengan jerih lelah dan jerih payah kami Tuhan, kami mohon apa yang kami lakukan, apa yang kami persembahkan, kiranya menjadi persembahan yang terbaik bagimu, dan kiranya juga menjadi saluran berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan di Peniel Manutapen. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, seluruh kategorial, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, para lansia, dan bersaudara kami disabilitas. Kami mempertaruhkan seluruh kategori ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami percaya dalam kehidupan kami, hari-hari yang terus berjalan, waktu yang terus berjalan, ada Tuhan yang terlebih dahulu berjalan di sana, yang selalu setia dan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan, para pendeta, penatua, diaken, pengajar, semua yang terlibat. Kiranya dengan pelayanan-pelayanan, pemberian diri kami, kiranya menjadi persembahan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pokok-pokok doa kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebelum kami mengutarakan, tapi kami sudah percaya bahwa Tuhan sudah mengetahui isi hati kami yang paling terdalam. Ini doa kami Bapa, ini syukur kami. Sekali lagi Tuhan, mampukanlah kami menjadi pemazmur-pemazmur yang hidup, yang menyanyikan kasih setia Tuhan di lingkup-lingkup kami yang paling kecil. Ini doa kami Tuhan, ini sembahyang kami, ini syukur kami. Berjalanlah bersama kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Damai sejahtera bagi Bapak Mama, Opa Oma, dan saudara semua. Salam.